Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwah muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala di hari yang pertama dari bulan Ramadan ini memberikan anugerah kepada kita semuanya untuk bisa hadir dalam majelis ilmu dalam rangka untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan yang mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dan membalasnya dengan pahala yang sempurna nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan babu syurutis shalah. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Martadin al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha. Qala wastawu sapa Abu Marthad, sami'tu was ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah, la tusallu aja salat sapa sira kabeh ilal kuburi maring kuburan, wala tajlisu lan aja lungguh sapa sira kabeh alaiha ing atase kuburan. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda,
janganlah kalian sholat menghadap kuburan, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama mengenai sholat dengan menghadap ke kuburan. Sholat dengan menghadap ke kuburan tanpa ada hail, tanpa ada satir, tidak ada penutup antara kita yang sholat dan kuburan yang ada di hadapan kita, itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh, tidak sampai pada hukum haram. Itu jika nggak ada satir. Tetapi apabila ada satir antara kita, ada penutup, misalnya kain atau pintu atau yang lainnya, antara kita dan masjid itu, maka itu hukumnya boleh dan tidak ada kemakruhan. Sebagian masjid ada kuburan di dalamnya. Bukan karena mayit itu dikuburkan di dalam kubur, tetapi pada umumnya karena ada perluasan kubur. Dulu di situ bukan kuburan, tetapi ketika masjidnya itu diluaskan, kemudian kubur itu menjadi berada di dalam masjid. Ketika kuburan itu kemudian diberi satir, diberi penutup, kemudian kita sholat menghadap ke sana di dalam masjid, maka itu tidak masalah, tidak masalah. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi. Kalau orang-orang Wahabi, mereka secara mutlak mengharamkan seseorang untuk sholat menghadap kuburan, meskipun di situ ada satir antara kita dengan kuburan tersebut. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Tidak ada satir pun itu tidak sampai pada hukum haram, tetapi hukumnya adalah makruh. Jika ada satir, malah sama sekali itu tidak ada haram dan juga tidak ada makruh, tetapi boleh dilakukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan. Di sini ada rincian hukumnya. Yang pertama, apabila di atas kuburan itu dituliskan ayat Al-Quran. Karena sebagian kuburan, kalau kuburan sebagian wali atau kuburan sebagian masyayikh, ada ditulis ayat Al-Quran di atas kuburan itu. Jika di atas kuburan itu ada ayat Al-Quran, kemudian seseorang mendudukinya, dia tahu itu ada ayat, kemudian dia sengaja untuk mendudukinya, maka ini bukan hanya haram, bahkan bisa menyebabkan orang yang melakukannya itu jatuh kepada kekufuran. Haram dan bisa menyebabkan pelakunya jatuh kepada kekufuran. Karena apa? Karena ada penghinaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena itu sebaiknya ya kita nggak usah tulis ayat Al-Quran di atas kuburan, untuk menjaga jangan sampai nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang kemudian terlecehkan oleh orang yang duduk di atasnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rincian yang kedua, apabila di atas kuburan itu tidak ada ayatnya, tidak ada ayat Al-Qur'annya, maka hukumnya makruh duduk di atas kuburan. Nah, duduk di atasnya, di atas kuburan itu hukumnya makruh. Hanya sekedar duduk, di atasnya hukumnya adalah makruh. Boleh dia melakukannya, tetapi kena hukum makruh. Sebaiknya seseorang menjauhinya, jangan kemudian dia melakukan duduk di atasnya sementara ada tempat duduk yang lainnya. Kemudian yang ketiga,
Rincian yang ketiga, apabila seseorang duduk di atasnya dengan tujuan untuk kencing atau berak, mengencingi kuburan itu, dia misalnya kebelet kencing atau kebelet berak, kemudian dia cari yang tempat yang sepi, kuburan, kemudian kuburannya dikencingi atau diberai, maka itu hukumnya haram. Itu ada hadis secara khusus yang menjelaskan tentang masalah itu, yang mendapatkan ancaman azab yang berat bagi orang yang melakukannya. Jadi duduk yang diharamkan di atas kuburan itu apabila dia kencing dan berak atau berak di atas kuburan tersebut. Jika sekedar duduk di atasnya, hukumnya makruh. Jika untuk kencing dan berak, hukumnya haram. Ini adalah dalam rangka untuk menghormati seorang muslim. Seorang muslim itu hidupnya maupun matinya itu mulia, sehingga harus dimuliakan. Termasuk meskipun sudah dia meninggal dunia, dikuburkan, maka kuburannya jangan dikencingi, kuburannya jangan diberai. Itu bisa jatuh seseorang dalam maksiat. Ada cerita seseorang pada masa lalu itu dia kencing di atas kuburannya Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia mengencinginya. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba dia kemudian jatuh sakit, jantungnya pecah dan meninggal dunia. Ini akibat karena beliau Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang waliyun min auliyaillah, kuburannya bukan kuburan orang biasa. Kemudian dia mengencinginya, kemudian akibatnya seperti itu. Karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai kencing atau berak di atas kuburan. Nah, duduk di atas kuburan selama masih ada tempat yang lain jangan dilakukan, karena itu hukumnya adalah makruh. Bukan di sampingnya kuburan, tetapi di atas kuburan. Rawahu Muslim. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa tatkalane wis teka sapa ahadukum salah siji sira kabeh al masjida ing masjid, falyanzur mongko becik ningali sapa ahadukum, fa in ra'a mongko lamun ningali sapa ahadukum fi na'laihi ing dalam sandal lorone ahadukum adzan ing najis au qadharan utawa ing kotoran, falyamsahhu mongko becik ngusap sapa wong ing adzan au qadharan wal yusallilan becik salat sapa wong fihi ma ing dalem na'laihi. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, jika salah seorang kalian datang ke masjid, maka hendaknya dia melihat pada dua sandalnya. Jika pada dua sandalnya itu ada najisnya, maka hendaknya dia mengusapnya. Wal yusalli fihima, kemudian dia sholat pada dua sandal tersebut. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat dengan memakai sandal itu diperbolehkan. Ya, sholat dengan memakai sandal itu diperbolehkan. Tetapi dengan ketentuan sandal itu suci. Sandal itu suci, nggak ada najisnya. Ini kalau kita berbicara dalam mazhab Syafi'i. Berbicara dalam mazhab Syafi'i. Sekali lagi, apabila seseorang mau sholat, maka dia boleh untuk sholat dengan memakai sandal. Tetapi dengan catatan sandal yang dikenakannya itu suci. Apabila sandalnya itu najis, maka tentu saja tidak bisa seseorang
kemudian sholat dengan memakai sandalnya dalam mazhab Syafi'i. Nah, maka disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ketika mau sholat lihat sandalnya ada najisnya apa enggak. Jika ada najisnya maka dilihat apakah najisnya itu najis yang kering atau najis yang basah. Ini kalau rincian yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kalau di sini kan masih bersifat umum, tetapi para ulama sudah menjelaskannya dalam mazhab Syafi'i. Apabila najisnya itu kering, maka dia cukup untuk mengusapnya, artinya menghilangkan, misalnya ada tai yang kering di sepatunya atau sandalnya, dia tinggal menghilangkannya. Nah, maka itu dia sudah suci dan bisa dia untuk menggunakannya untuk sholat. Tetapi apabila itu basah, maka tentu saja nggak bisa disucikan kecuali dengan dibasuh. Maka berarti dia nggak bisa menggunakannya untuk sholat, dia harus membasuhnya. Jadi konteksnya dalam hadis ini dalam mazhab Syafi'i itu apabila najisnya itu kering sehingga tinggal dihilangkan begitu saja najisnya. Itu kalau kering kan langsung hilang. Tetapi kalau basah bagaimana? Nggak bisa dihilangkan, tidak bisa kecuali dengan dibasuh dengan air. Nah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya yang masih berbicara seputar itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a ahadukumul adza bi khuffaihi fatahuruhumat turabu. Idza wati'a tatkalane ngidek sapa ahadukum salah siji sira kabeh al adza ing najis bi khuffaihi kelawan muzah lorone ahadukum fatahuruhuma mongko utawi sucine khuffaihi iku at-turabu, lebu atau tanah. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan hadis ini sebagian ulama seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana beliau sering mengambil hadis itu secara zahirnya, beliau mengemukakan bahwa tanah itu bisa mensucikan najis. Tanah itu bisa mensucikan najis. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga Abu Yusuf itu berpendapat sama dengan Imam Ahmad dengan mengambil makna zahir dari hadis tersebut. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu bahwa al-adza dalam hadis ini, yang dimaksud adalah najis. Karena dalam bahasa Arab al-adza itu terkadang berarti najis, terkadang tidak berarti najis. Seperti dalam Syu'abul Iman, salah satu cabang iman itu dikatakan yang paling kecil adalah imatatul adza, yaitu menyingkirkan adza dari jalan. Itu yang dimaksud adalah apa? Bukan najis, bukan membuang najis dari tengah jalan, tetapi sesuatu yang bisa mencelakakan seseorang di jalan. Misalnya ada batu, misalnya ada duri, ada paku di tengah jalan, maka kita kemudian meminggirkan atau membuang itu dari tengah jalan. Itu namanya imatatul adza. Karena itu berarti al-adza itu tidak selalu berarti najis. Tetapi dalam hadis ini ketika dikatakan idza wati'a ahadukumul adza, maka yang dimaksud al-adza di sini adalah najis. Nah, bukan yang ada dalam Syu'abul Iman yang disebut dengan imatatul adza. Ini untuk pembahasan lafadz agar kita bisa memahaminya. Nah,
Ini terkait dengan yang tadi bahwa tanah itu dengan digosok dengan tanah kemudian najis itu bisa hilang. Itu menurut Imam Ahmad itu bisa menghilangkan najis, bisa mensucikan najis. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya selain mazhab Ahmad dan pendapat Imam Abu Yusuf, itu tidak bisa untuk mensucikannya, kecuali tadi itu apabila najisnya itu kering, maka itu bisa suci, bukan karena dia tanah itu mensucikan, tetapi karena memang bisa dihilangkan dengan cara itu karena keringnya najis tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Muawiyah bin al-Hakami radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi sholata satemene salat iki iku la yasluhu ora patut utawa ora layak apa ora layak fiha ing dalam hadhihi shalah apa syai'un suci-wici min kalamin nas sangking omongane menungso. Innama huwa angin pestine utawi innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Angin pestine kalam iku at-tasbihu tasbih wa takbiru lan takbir wa qiraatul Qur'an lan maca Al-Qur'an. Rawahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang salah satu hal yang membatalkan sholat, yaitu berbicara. Yang berbicara itu adalah kalamun nas. Apa yang dimaksud dengan kalamun nas? Yaitu suatu pembicaraan yang ditujukan kepada manusia, yang bukan zikrullah, yang bukan merupakan zikir kepada Allah. Hadis ini konteksnya berbicara tentang seseorang yang ketika ada saudaranya itu bersin. Ini bicara tentang itu. Hadis sebelumnya bercerita tentang masalah itu. Ada seseorang itu bersin, kemudian dia membaca Alhamdulillah. Kemudian temannya itu berdoa dengan doa untuk orang yang bersin. Gimana itu? Tashmid itu. Yarhamukallah. Dia mengatakan Yarhamukallah. Ini kan dia berbicara kepada manusia, bukan zikrullah. Maka yang seperti ini membatalkan sholat. Jadi kalamun nas, berbicara yang ditujukan kepada manusia, itu bisa membatalkan sholat. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Tetapi kalau yang diucapkan di dalam sholat itu berupa zikrullah, berupa tasbih, subhanallah, Allahu Akbar, membaca Al-Quran misalnya, maka itu tidak membatalkan sholat, karena itu zikrullah. Misalnya seseorang dalam sujud, dia membaca tasbih, membaca takbir, meskipun bukan bacaan dari bacaan sujud, bacaan ruku'. Kalau biasanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dia misalnya membaca subhanallah, subhanallah, atau membaca Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah misalnya, dalam rukuknya atau dalam sujudnya, maka itu tidak membatalkan sholat karena itu adalah zikrullah. Atau seseorang misalnya dalam sujudnya membaca Al-Quran, maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi ya tidak pada tempatnya, karena tempatnya membaca Al-Quran itu setelah membaca Al-Fatihah, itu tempat membaca Al-Quran.
Tapi seandainya ada seseorang pas sujud dia membaca Al-Quran, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Nah, karena itu zikrullah bukan kalamun nas. Yang membatalkan itu apabila dia berbicara kepada manusia. Misalnya dia mengatakan dalam bahasa Indonesia, misalnya wahai Ahmad, tolong ambilkan kitab saya. Nah, itu namanya apa? Berbicara kepada manusia. Itu yang membatalkan sholat. Dengan catatan bahwa dia tidak lupa dan perkataannya itu sedikit. Kalau seseorang itu lupa, dia lupa kalau dia sedang sholat, dikira dia sedang jagongan, sedang sedang bercakap-cakap dengan orang lain di saat sholat. Kemudian dia bicara dan perkataannya itu sedikit, maka tidak batal sholatnya. Sedikit itu kurang dari 6 kalimat. Kurang dari 6 kalimat dia berbicara karena lupa bahwa dia sedang sholat, maka tidak batal sholatnya. Namun apabila seseorang itu lupa, kalimatnya lebih dari 6 kalimat, ngobrol sampai panjang lebar, ternyata dia ingat, loh saya ternyata sholat, maka sholatnya tetap batal. Jadi yang nggak batal itu apa? Dia lupa sedang sholat dan kalimatnya tidak lebih dari 6 kalimat. Itu yang tidak membatalkan. Tapi kalau seseorang dia ingat kalau sedang sholat, maka meskipun hanya satu kata, bahkan meskipun hanya satu huruf yang memahamkan, itu bisa membatalkan sholat. 2 huruf yang tidak memahamkan atau lebih, 1 huruf yang memahamkan, itu sudah membatalkan sholat. Kalau seseorang misalnya mengatakan 1 huruf yang memiliki makna, dia mengatakan qi misalnya. Qi itu kan 1 huruf saja. Kalau dalam bahasa Arab ya qaf saja, qi. Maka itu memiliki makna, artinya jagalah. Atau dia mengatakan ai, itu artinya waspadalah atau bangunlah. Ini 1 huruf tetapi memiliki makna. Apabila dia sengaja mengucapkannya, maka batal sholatnya. Atau 2 huruf dan lebih meskipun tidak memiliki makna, itu juga membatalkan sholat jika dia melakukannya dengan sengaja. Misalnya seseorang sengaja mengatakan atau dia mengatakan i, atau mengatakan a. Ini kan 2 huruf. U itu hamzah sama wawu. I kalau dipanjangkan berarti hamzah sama ya. Meskipun dia nggak memiliki makna, tetapi kalau dia sengaja mengucapkannya, maka batal sholatnya. Nah, itu rincian tentang kalamun nas yang membatalkan sholat seseorang. Nah, kalau zikrullah innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Kalau zikrullah maka itu tidak membatalkan sholat seseorang. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala in kunna natakallamu fi sholati ala ahdi Rasulillah. In kunna ana sapa kita iku lanatakallamu bener-bener ngomong sapa kita fi sholati ing dalem salat ala ahdi Rasulillah ing dalem mangsane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yukallimu ngomongi sapa ahaduna salah siji kita sahibahu ing koncone ahaduna bihajatihi kelawan hajate ahaduna hatta nazalat sehingga tumurun ayat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin
Fa umirna mongko den perintah sapa kita bisukuti kelawan meneng, wa nuhina lan den larang sapa kita anil kalami saking ngomong. Muttafaqun alaihi wa lafdzu li muslimin. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa ada an-nasikh wal mansukh tentang berbicara kepada manusia. Pada masa awal Islam berbicara, atau awal, maksudnya awal Islam itu ya ketika awal-awal sholat itu diwajibkan, seseorang itu boleh untuk berbicara ketika sholat. Ini diceritakan oleh Zaid bin Arqam bahwa pada masa Rasulullah kami dalam sholat itu omong-omongan sama temannya. Yang satu menyampaikan hajatnya kepada temannya yang lain. Artinya mereka saling berbicara. Seperti dalam tawaf itu kan juga boleh seseorang berbicara dengan yang lainnya, tawafnya tidak batal. Dalam sholat di awal-awal juga begitu. Misalnya sholat sambil omong-omongan dengan temannya di sampingnya, itu diperbolehkan. Itu di awal-awal. Tetapi kemudian hukum itu dinasakh, yaitu dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayat ini memerintahkan agar kalau dalam sholat itu kita diam, tidak berbicara. Kita dilarang untuk berbicara ketika sholat dengan rincian yang tadi sudah kita sebutkan. Berbicara yang membatalkan sholat adalah berbicara yang merupakan kalamun nas. Yang pertama. Yang kedua, seseorang ingat bahwa dia sedang sholat. Kalau dia lupa bahwa dia sedang sholat, maka dibagi dua. Jika ucapannya itu 6 kalimat atau kurang, maka tidak batal. Jika ucapannya 6 atau lebih kalimat, maka batal sholatnya. Hadirin rahimakumullah. Tetapi jika sengaja, meskipun satu huruf dia memiliki makna, maka batal sholatnya. Atau 2 huruf tidak memiliki makna, meski tidak memiliki makna, maka itu membatalkan sholat. Itu rincian. Jika sengaja, artinya ingat sedang sholat, dan antara orang yang lupa bahwa dia sedang sholat. Karena ya dimungkinkan sebagian orang kalau sholat itu ngelamun. Begitu Allahu Akbar, dia sudah nggak ingat kalau dia sedang sholat. Ingatnya dia sedang jagongan dengan temannya atau dengan siapa, sehingga terkadang seseorang itu ngomong sendiri. Tidak hanya dalam sholat, sering kita mendengar ada orang dia duduk sendiri tetapi tiba-tiba berbicara sendiri. Bukan karena gila, tetapi karena kuatnya penghayatan dia dalam mengkhayal, sehingga dia berbicara sendiri. Muttafaqun alaih wal lafdzu li Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin-nisa'i, muttafaqun alaihi. Zada Muslimun fis salati. Qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu utawi tasbih iku lirijali ketuwe wong lanang, wa tasfiqu lan utawi tepuk tangan iku lin-nisa'i ketuwe wong wadon. Muttafaqun alaihi. Zada nambahi sapa Muslimun Imam Muslim fis sholati yang dalam sholat. Berarti at-tasbihu lirijali wa tasfihu lin-nisa fis sholah. Ini dalam rangka mengingatkan imam yang lupa dalam bacaan sholat, dalam apa? Bukan dalam bacaan sholat, dalam misalnya gerakan sholat. Misalnya belum rukuk, imamnya langsung sujud misalnya, atau seharusnya sujud
yang kedua dia langsung tasyahud misalnya. Jadi melihat ketika seorang makmum melihat imamnya itu lupa tentang perbuatan sholat, maka bagaimana cara mengingatkannya? Kalau dia berupa bacaan, maka langsung kita baca yang benar. Misalnya dia baca ayat keliru, maka kita langsung membaca, kita yang di belakangnya membaca bacaan yang benar, agar imamnya kemudian membenahi bacaannya. Apabila dia berupa perbuatan, maka di sini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Apabila laki-laki, maka dia membaca tasbih, membaca subhanallah dengan niat zikir dan mengingatkan imam yang lupa tersebut. Jadi dia mengatakan apa? Subhanallah, membaca tasbih, maka imam akan tahu, dia akan teringatkan bahwa dia telah melakukan kesalahan karena lupa. Niatnya apa? Niatnya adalah mengingatkan, untuk mengingatkan tanbih dan juga untuk zikir. Tujuannya adalah zikir, karena tasbih adalah salah satu dari bacaan zikir. Sedangkan bagi kaum perempuan, mengingatkan imam yang lupa itu adalah dengan tasfiq, yaitu dengan bertepuk tangan. Tetapi tepuk tangannya bukan begini, seperti orang nonton tontonan, bukan. Tetapi dia kan sendekap, ya, sendekap begini. Maka dia menepuknya adalah begini tangannya, bukan begini, tasfiq. Jadi dia ini tangan kiri, ini tangan kanan bagian dalam, telapak tangan bagian dalam itu menepuk telapak tangan bagian kiri. Jadi begini, bukan begini. Itu cara untuk mengingatkan bagi perempuan ketika imam itu lupa. Karena bahasanya tasfik, tasfik itu seakan-akan apa? Bertepuk tangan begini. Tetapi tata caranya seperti yang tadi sudah kita jelaskan, agar tidak keliru. Dan itu tetap dalam posisi, kalau misalnya dia berdiri, tetap dalam posisi seperti ini. Dalam posisi dia, kalau dia sedang berdiri kan tinggal begini saja. Kalau misalnya dia sedang duduk, ya yang bagian kiri, yang penting telapak tangan bagian luar yang kiri itu ditepuk dengan telapak tangan bagian dalam yang kanan. Ini tata cara untuk mengingatkan imam yang lupa. Karena terkadang imam ini ya lupa juga, mungkin imamnya juga ngelamun juga, atau memikirkan sesuatu yang lainnya, tidak khusyuk, sehingga dia lupa bilangan sholat, atau dia lupa ruko, atau dia lupa sujud yang kedua dan seterusnya. Itu sesuatu yang mungkin saja terjadi, karena memang imamnya juga manusia. Yang manusia itu apa? Banyak dia lupa. Sumyal insan insanan likasrati nisyanihi. Manusia itu disebut insan dari kata nasya. Itu karena apa? Banyak nisyannya, banyak lupanya. Sehingga apabila ada imam lupa, ya dimaklumi, namanya juga manusia. Tetapi kalau terus-menerus lupa, ini dicurigai, ini jangan-jangan gak khusyuk sholatnya ini, sehingga apa? Terlalu sering untuk lupa. Hadirin rahimakumullah. Jadi mengingatkannya dengan cara seperti itu, tidak dengan cara berbicara. Kalau dengan bicara nanti akan membatalkan sholat. Misalnya, belum rukuk, misalnya ngomong begitu, maka ya batal. Jadi inilah yang menunjukkan, ini kan masih rentetan hadis yang sebelumnya, bahwa kalamun nas, berbicara kepada manusia, itu bisa membatalkan sholat. Karena itu sampai ketika seseorang mengingatkannya pun, itu tidak dengan berbicara,
tetapi dengan berzikir, membaca tasbih untuk laki-laki dan dengan menepuk telapak tangan untuk kaum perempuan. Kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. Wa an Mutarrif bin Abdullah bin Syikhiri an abihi radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu wasningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat sapa Rasulullah wa fi sadrihi lan iku ing dalem dodone Kanjeng Nabi azizun utawi suara gemuruh. Kalau para ulama menyebutkan sautul qidri inda ghilyanihi. Jadi suara kendil atau suara ompreng ketika mendidih menggodok atau memasak air, kemudian dia mendidih kan ada bunyinya seperti itu. Jadi ada bunyi dari dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ka'azizil mirjali, kaya suara gemuruhe al-mirjal. Al-mirjal itu artinya ya kendil gitu aja ya. Artinya kalau kita sekarang ya ompreng atau apa bahasa Indonesia itu panci ya. Minal bukai karena nangis akhrajahul khamsatu ila Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Artinya suara tangisan. Seseorang sholat boleh enggak dia menangis? Karena sholat itu seseorang kalau dia sholat kemudian khusyuk dalam sholatnya, dia menghayati makna bacaannya, apalagi dia banyak dosa atau merasa banyak dosa. Karena justru orang yang menangis itu bukan orang yang banyak dosanya, tetapi orang yang merasa banyak dosanya. Yang sering kan kayak begitu. Karena orang-orang soleh kalau sholat mereka menangis, tapi kita yang banyak dosanya malah nggak menangis. Itu yang saya maksud. Itu kan berarti mereka nggak banyak dosanya, tetapi merasa banyak dosanya. Rasulullah ketika sholat pernah beliau menangis. Sayyiduna Abu Bakar itu sering sekali kalau beliau sholat, beliau itu menangis. Tetapi kita yang dosanya banyak, jarang sekali kita menangis atau bahkan mungkin ada yang nggak pernah menangis ketika sholat. Makanya sekarang yang dibahas bagaimana hukum seseorang yang ketika sholat itu menangis, boleh nggak seseorang itu menangis? Hadirin rahimakumullah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada rincian tentang hukum menangis dalam sholat. Apabila nangis itu tidak mengeluarkan suara 2 huruf atau lebih, maka itu tidak membatalkan sholat. Misalnya dia menangis dengan meneteskan air matanya atau mengeluarkan suaranya tetapi tidak sampai mengeluarkan 2 huruf atau lebih dengan sengaja, maka itu tidak membatalkan sholat. Seseorang menangis itu kan ditandai yang paling utama itu dengan air mata, bukan dengan suara. Kalau suara bisa dibuat-buat, tetapi kalau air mata itu kan tanda utama menangis itu dia meneteskan air mata. Tapi kalau ada seseorang nangis tapi kok nggak keluar air matanya misalnya, maka aneh ya. Menangis kok nggak keluar air matanya, jangan-jangan dibuat-buat nangisnya. Jadi meneteskan air mata sebagai tanda menangis, hanya meneteskan air mata tidak sampai dia mengeluarkan suara 2 huruf atau lebih, maka itu tidak membatalkan puasa. Dan itu sesuatu hal yang baik.
sesuatu hal yang baik. Seseorang bisa menangis karena takut kepada Allah, itu adalah sesuatu hal yang sangat baik. Karena dalam hadis yang lain itu disebutkan ainani la tamassuhuma an-naru. Ada dua mata yang nanti pada hari kiamat itu tidak disentuh oleh api neraka. Kalau matanya nggak kena api neraka, ya artinya dia nggak masuk neraka seluruhnya. Bukan matanya saja yang nggak kena api neraka. Ada dua mata yang nanti pada hari kiamat itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini jenis mata yang pertama, yang nanti tidak akan terkena api neraka. Jadi seseorang sedang sholat karena takutnya kepada Allah. Takut kepada Allah artinya takut terhadap azab Allah, maka kemudian dia meneteskan air matanya. Ini juga ada dalam hadis yang lain tentang 7 orang yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan arsy Allah ketika matahari didekatkan dan terik matahari sangat panas. Manusia kebingungan karena tidak tahan dengan panasnya mahsyar ketika itu. Ada juga mereka di antara 7 orang yang mendapatkan naungan arsy adalah orang yang meneteskan air mata karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya lembut sehingga mudah untuk meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bangun malam, dia sholat, kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai meneteskan air matanya. Ini sesuatu hal yang sangat terpuji bagi seorang muslim, yang menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Orang yang hatinya itu keras, meskipun dia banyak dosanya, tetapi dia tidak pernah menangis karena takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Kalau seseorang mengetahui hakikat azab Allah nanti di akhirat, maka tidak selayaknya seseorang itu tertawa di dunia ini. Karena beratnya azab Allah nanti di akhirat. Api neraka tidak seperti api di dunia, tetapi berlipat-lipat panasnya. Karena api neraka itu warnanya hitam. 1 detik kita dimasukkan ke neraka, kita nggak akan tahan untuk menahan panasnya api neraka. Tetapi meskipun demikian, kita dengan banyak dosa yang kita lakukan, kita masih bisa tertawa-tertawa di dunia ini. Nah, hadirin rahimakumullah, kita kembali kepada tema. Kalau ada seseorang di dalam sholatnya karena dia khusyuk, menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya, kemudian dia meneteskan air matanya, apalagi dia membaca ayat-ayat yang berbicara tentang neraka misalnya, kemudian dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meneteskan air matanya, menangis di dalam sholatnya, maka nggak batal sholatnya. Tapi apabila seseorang menangis di dalam sholatnya sampai dia mengeluarkan suara yang 2 huruf atau lebih dengan sengaja, tidak karena lupa bahwa dia sedang sholat, tetapi dia sengaja untuk menangis dan mengeluarkan 2 huruf atau lebih, maka itu batal sholatnya. Seperti orang yang merintih di dalam sholat, mengatakan misalnya sambil sholat, dia sakit misalnya waktu sholat ya, biar itu batal apa enggak sholatnya? Batal, karena dia 2 huruf. Itu namanya lafadz syikayah.
para ulama mazhab 4 mengatakan orang yang dalam sholatnya mengatakan lafadz anin untuk menunjukkan rintihan, maka itu membatalkan sholat. Dan ini menjadi hujjah atau menjadi dalil bahwasanya itu bukan nama Allah sebagaimana diklaim oleh sebagian orang yang bodoh. Ada sebagian orang yang mengaku-ngaku sebagai sufi tetapi mereka jauh dari tasawuf yang hakiki, yang Islam yang sebenarnya. Tasawuf itu bagian dari ajaran Islam, tetapi dasarnya adalah akidah Islamiyah dan syariat Islamiyah. Tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ada sebagian orang yang bodoh dari kalangan yang ngaku-ngaku sebagai sufi tetapi sebenarnya mereka bukan sufi. Mereka berzikir dengan lafadz mereka mengatakan katanya zikir dan menganggap bahwa itu adalah ismun min asma'illah. Itu adalah salah satu nama Allah. Kita jawab, seandainya berdasarkan yang ini tadi, seandainya lafadz itu adalah nama Allah, maka pastilah para ulama mengatakan gak batal kalau seseorang sholat kemudian dia mengatakan karena zikrullah itu gak membatalkan sholat. Kalau dalam sholat kita mengatakan Allah, 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 gak batal sholatnya. Kalau dalam sholat kita mengatakan Ar-Rahman, 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 gak batal sholatnya. Karena itu zikrullah, asma Allah. Kenapa para ulama mazhab 4 mengatakan seseorang yang dalam sholat itu mengatakan itu batal? Ya karena itu bukan nama Allah. Karena seandainya itu nama Allah, maka pastilah mereka akan mengatakan gak batal. Maka jika seseorang kemudian dia berzikir dengan dengan anggapan itu zikrullah, maka itu sesuatu hal yang keliru, sesuatu hal yang tidak benar. Kemudian yang kedua, ainun bakat tahrusu fi sabilillah, yaitu mata yang begadang malam tidak tidur karena jaga di jalan Allah. Artinya ketika berperang kemudian dia berjaga malam dalam rangka fisabilillah, untuk berjihad fisabilillah. Maka mata itu juga tidak akan terkena oleh api neraka nanti pada hari kiamat. Nah, kita usahakan kita ini untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lembutkan hati kita agar kita takut kepada Allah dengan cara ya tidak banyak bermaksiat, melakukan maksiat. Kemudian yang kedua, kita hanya makan makanan yang halal. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini terlebih dahulu, waktu sudah habis. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.